Bab 1520. Pengecut, gila, arogan. Semua monster siluman di lapangan tercengang. Tentu saja, mereka tidak menyangka warrior yang begitu marah dan sombong. Kemudian Mulihu juga tercengang. Bukankah dia bilang mau tetap low profile? Tentu saja warrior yang ingin tetap low profile, tapi dia tidak bisa low profile saat ini. Sesuatu pasti akan terjadi dia low profile saat ini, karena monster siluman ini meragukannya. Faktanya, jangankan monster siluman ini, dia sendiri merasakan betapa tidak normalnya dia. Karena semua monster siluman di sini pada dasarnya telah memulihkan tubuh aslinya, tetapi dia masih dalam bentuk manusia, dan dia masih sangat kecil. Siapa yang tidak meragukannya? Untuk menghilangkan keraguan monster siluman ini, dia hanya bisa membuat profil tinggi. Dia ingin memberitahu monster siluman ini bahwa bukan aku yang tidak memulihkan tubuhku, tetapi kalian tidak layak untuk membuatku menunjukkan wujud asliku. Dengan melakukan ini, meskipun monster siluman ini untuk sementara dapat menghilangkan keraguan mereka tentang dia, itu sangat menyinggung. Lihatlah, setelah mendengar kata-kata warrior yang, kecuali Mulihu, semua monster siluman di lapangan memandang ke arah warrior yang dengan kesal. Aku tahu kamu dari klan domba. Pada saat ini, seekor serigala hitam berbaju hitam tiba-tiba berjalan di depan warrior yang, dia menatap warrior yang, aku tidak mengerti, kapan klan domba menjadi begitu sombong. Melihat serigala hitam ini, ekspresi banyak monster siluman di lapangan menjadi geli. Klan serigala bisa dikatakan sebagai musuh klan domba. Bahkan banyak klan yang menjadi musuh klan domba. Karena ukurannya, kekuatan klan domba selalu lemah. Di antara klan siluman, itu termasuk dalam tingkat terendah. Klan domba pasti sudah lama menghilang jika bukan karena aturan klan siluman di mana tidak ada ras yang boleh dibantai. Warrior yang hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Ini belum dimulai, siapapun yang bergerak akan didiskualifikasi. Mendengar suara ini, kilatan kekecewaan melintas di mata banyak monster siluman di lapangan. Pada saat ini, serigala hitam berkata lagi, ingat, aku akan memakanmu mentah-mentah nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping, tetapi auranya membuat warrior yang terkunci. Pada saat ini, Mulihu tiba-tiba berkata, bukankah kamu mengatakan kamu harus tetap rendah hati? Warrior yang tersenyum dan tidak berbicara. Tentu saja dia ingin tetap low profile, tapi dia tidak bisa tetap low profile saat ini. Sama seperti sekarang, ketika monster siluman di sekitar melihatnya, mereka tidak memiliki keraguan lagi, tapi tentu saja, mereka tidak ramah. Kata-katanya barusan tidak diragukan lagi menyinggung banyak monster siluman yang hadir. Walaupun dia bisa berubah menjadi naga, tapi kalau dia bilang dia dari klan naga langit, pasti akan langsung menjadi fokus, dan klan naga langit pasti akan mendatanginya, maka itu akan benar-benar masalah besar. Mulihu ragu-ragu, lalu berkata, aku tidak tahu niat kamu, tetapi sangat tidak bijaksana bagi kamu untuk melakukan itu sekarang, karena jika kamu melakukan itu, kamu akan membuat monster-monster siluman di lapangan mengincar kamu. Di tempat ini, menjadi sasaran, konsekuensinya. Warrior yang tertawa, tidak masalah. Mulihu melirik warrior yang, lalu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sudah lama mengenal warrior yang, dia masih tahu sedikit tentang warrior yang. Dia percaya diri. Warrior yang sangat percaya diri. Apalagi warrior yang tidak bodoh. Dia pasti sengaja melakukannya. Namun, dia masih sedikit khawatir, perasaan terkepung pasti tidak baik.
Warrior yang memandang Mulihu dan bertanya, apakah ada bakat khusus dalam siluman klan kita? Tentu saja. Mulihu mengangguk, yang paling terkenal tentu saja putri klan Phoenix Suci, tapi dia bukan yang terkuat kekuatannya. Yang terkuat kekuatannya, ada 3. Yang mana? Tanya warrior yang lagi. Pangeran Mahkota Naga, Fragen Gu dari klan Naga Langit, Sendus Yuan dari klan Kera Iblis, dan Mimi Huan dari klan Rubah Ajaib. Ketiganya adalah 3 generasi muda terkuat dari klan siluman kita, dan tentu saja, putri klan Phoenix Suci Melanie Mo. Namun, selain keempat orang ini, pasti ada banyak iblis super, lagi pula, banyak jenius jahat yang relatif rendah hati. Kata Mulihu. Warrior yang mengangguk, memang, banyak jenius iblis jenius yang relatif rendah hati, dan terkadang yang paling menakutkan adalah orang yang tidak pamer. Pada saat ini, Mulihu berkata lagi, tapi kali ini, Fragen Gu dan yang lainnya tidak akan berpartisipasi. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Mulihu tersenyum kecut, karena mereka sudah maju secara langsung. Artinya, 3 besar dalam kompetisi ini akan mewakili klan siluman bersama mereka. Sebenarnya, 3 besar kali ini adalah untuk mengikuti mereka untuk bertemu dunia luar, melihat-lihat roh jahat dan jenius di luar. Persaingan sebenarnya adalah antara mereka berempat. Warrior yang tertegun sejenak, lalu berkata, bukankah ini sedikit tidak adil? Itu dilakukan justru demi keadilan. Mulihu berkata, karena jika mereka datang untuk berpartisipasi, itu tidak adil bagi kita karena mereka sudah tidak setingkat dengan kita. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk, memang, orang-orang yang disebutkan Mulihu seharusnya semua termasuk jenis iblis super, sama seperti dia. Jika dia bisa menggunakan pedang, itu akan sangat tidak adil bagi monster siluman seperti Mulihu. Namun, dia tidak bisa menggunakan pedang sekarang, jadi sekarang ini adil untuk Mulihu dan mereka, tetapi tidak adil untuknya. Pada saat ini, ruang terbuka yang berjarak 100 kaki tiba-tiba bergetar, dan kemudian, pilar batu besar muncul dari bawah tanah, dan segera, pilar batu sepanjang 100 kaki berdiri di ruang terbuka. Ini, warrior yang bertanya-tanya. Mulihu berkata, ada 100 pilar batu, dan hanya 1 orang yang bisa berdiri di setiap pilar batu. Di akhir, orang yang masih berdiri di atasnya dapat memasuki babak berikutnya. Jadi, akan ada pertempuran sengit nanti. Warrior yang melirik di arena. Pada saat ini, setidaknya ada puluhan ribu monster siluman di lapangan. Tidak hanya itu, bahkan lebih banyak lagi monster siluman memasuki lapangan satu demi satu. Puluhan ribu bersaing untuk 100 pilar batu, seberapa kuat itu? Namun, pada akhirnya, mereka yang dapat berdiri di atas pilar batu seharusnya yang pondasinya kuat. Metode mencuci pasir dengan ombak besar ini memang dapat membersihkan pasir. 1 jam kemudian, tidak ada monster siluman yang memasuki medan perang kosong. Saat ini suasana di lapangan sudah tegang. Setelah sekitar 1/4 jam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, mulai. Suaranya terdengar, tak terhitung monster siluman melolong sekaligus, puluhan ribu monster siluman melolong serempak, pemandangannya cukup spektakuler. Namun, tidak ada monster siluman yang bergegas menuju pilar batu itu. Pada saat ini, siapapun yang bergegas lebih dulu pasti akan menjadi sasaran monster siluman yang tak terhitung jumlahnya. Penembak menembak burung yang terbang di depan. Tapi itu tidak berlangsung lama, segera, monster siluman bergerak dan muncul langsung di salah satu pilar batu,
tetapi detik berikutnya, monster siluman yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Dalam sekejap, siluman monster itu mati dalam 1 detik. Pada saat ini, monster siluman di lapangan mulai tidak bisa duduk diam dan bergegas menuju pilar batu itu. Di adegan selanjutnya, warrior yang sedikit tercengang. Monster siluman yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pilar-pilar batu itu, tetapi tidak ada monster siluman yang berdiri di atasnya selama lebih dari 2 detik. Pada dasarnya, mereka baru saja berdiri dan langsung dibanting oleh orang-orang di belakang. Jika 1 gagal, 2 akan bergabung. Jika 2 gagal, sekelompok akan bergabung. Berantakan, intens. Situasi saat ini di lapangan sangat kacau, sangat intens. Pada saat ini, warrior yang memandang Mulihu di sampingnya, apakah kita akan serang? Mulihu menggelengkan kepalanya, ini hanya pra-pertunjukan, kita tunggu dulu, itu akan berakhir dalam 1 jam, jangan khawatir. Warrior yang mengangguk. Di arena, setelah beberapa saat, bang! Tiba-tiba, aura menakutkan tiba-tiba menyapu di kejauhan, dan saat aura itu menyapu, banyak monster siluman di sekitar langsung terguncang dan mundur. Tembakan yang sangat kuat. Di samping warrior yang, Mulihu berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mendongak, tidak jauh dari sana, monster siluman berbentuk singa dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya melompat dan mendarat tepat di pilar batu tertinggi di tengah. Pada saat ini, warrior yang menemukan satu hal, yaitu, di antara semua pilar batu, di tengah, ada 3 pilar batu yang sangat tinggi, dan di antara ketiga pilar batu ini, yang di tengah adalah yang tertinggi, diikuti oleh pilar batu kiri, dan yang kanan. 3 puncak. Mulihu berkata, jika kamu berdiri di atas dan bertahan sampai akhir, setelah kamu keluar, nama kamu akan tersebar di seluruh kota langit. Namun, tidak mudah untuk berdiri di atasnya, karena mereka yang benar-benar memiliki kekuatan di sini akan pilih 3 pilar batu ini. Setelah berbicara, dia memandang warrior yang dan berkata, apakah kamu ingin mencobanya? Warrior yang buru-buru menggelengkan kepalanya, aku hanya butuh pilar batu. Baginya, selama dia bisa memenuhi syarat. Mulihu berkata, sebenarnya, dengan kekuatanmu, masih ada kesempatan. Warrior yang tersenyum, tanpa berkata apa-apa, menoleh untuk melihat ke kejauhan, jaraknya masih sangat intens. Menurut tebakannya, situasi ini seharusnya berlanjut sampai akhir. Setelah beberapa saat, Mulihu berkata, aku akan menembak dulu. Suaranya terdengar, dia bergerak, dan menembak ke arah jauh. Warrior yang tersenyum, orang ini tidak tahan lagi. Setelah menontonnya sebentar, warrior yang pun memutuskan untuk serang, karena waktunya tidak banyak. Pada saat ini, serigala hitam sebelumnya tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Warrior yang sedikit terkejut, apa yang kamu lakukan? Tebak. Serigala hitam menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas. Kurasa kamu cari mati. Warrior yang suaranya terdengar, meninju langsung, serigala hitam langsung terbang sebelum dia sempat bereaksi. Setelah meninju serigala hitam, warrior yang melirik ke kejauhan. Tiba-tiba matanya berbinar karena monster siluman baru saja diledakkan turun dari salah satu pilar batu. Oleh karena itu, pilar batu itu kosong. Mata warrior yang cepat dan tangannya cepat, dan dia muncul langsung di pilar batu. Melihat warrior yang muncul di pilar batu, beberapa monster siluman di bawah tertegun sejenak, jelas tidak menyangka kecepatan warrior yang akan secepat itu. Segera, semua monster siluman kembali ke akal sehat mereka,
dan kemudian monster siluman di bawah menyerang langsung ke arah warrior Yang. Tidak hanya itu, monster siluman yang menyerang pilar batu di sekitarnya juga bergegas menuju warrior Yang ketika mereka melihat warrior Yang bergegas ke sini. Mengapa? Karena kelihatannya, warrior Yang di sini lebih sederhana, karena warrior Yang terlalu kecil. Tipe tubuh ini sangat mudah diintimidasi pada pandangan pertama. Warrior Yang sudah siap secara mental, tapi dia tidak menyangka monster siluman di sekitarnya juga akan datang ke arahnya, dan monster siluman itu bertambah, setidaknya ribuan. Melihat monster siluman itu bergegas masuk, warrior Yang ragu-ragu, lalu melompat dari pilar batu dan berkata, "Aku tidak mau lagi, ambillah." Pengecut. Pada saat ini, di atas pilar batu tidak jauh dari warrior Yang, seekor banteng besar berwarna hitam tiba-tiba menatap warrior Yang, penuh ejekan dan penghinaan di matanya. Mendengar itu, warrior yang hendak mundur lebih dulu tiba-tiba berhenti dan menatap banteng hitam raksasa itu. Bersambung.